Nomor 1, pisang. Buah ini berubah seiring waktu. Dulu biji pisang lebih keras dan kulitnya kelihatan lain. Tapi perbedaan utamanya jelas, rasanya. Rasa pisang lain karena gennya. Buah ini pisang Cavendish, alias pisang dari swalayan yang dimakan oleh kita semua. Sangat berisiko. Beberapa tahun lalu, pisang ini menduduki sampai 95% dari semua ekspor pisang. Tapi tak bisa dihindari, jenis pisang ini akan menghilang karena infeksi jamur menyebar di seluruh perkebunan. Jadi, orang terpaksa menanam jenis pisang baru yang mungkin rasanya akan hambar jika dibanding yang biasa kita makan. Kamu suka jagung? Tongkol besar dengan biji-bijinya, jagung berair. Betul, tapi jagung asli sebelum penangkaran selektif nggak besar maupun berair. Dulu jagung cuma rumput bernama Teosinte, dan bijinya nggak cukup besar untuk dijadikan makanan kucing, apalagi manusia dewasa. Dan jagung nggak begitu bisa dimakan. Jagung punya tempurung keras, hingga bijinya nggak mudah diperoleh, kecuali kamu memakai palu berat untuk memukulnya beberapa kali guna membuka tempurungnya. Syukurlah, beberapa orang cerdas mulai memilih tumbuhan Teosinte yang diinginkan dengan biji-biji yang terbesar. Nggak seperti nenek moyangnya, jagung modern mengandung gula 4 kali banyaknya dan rasanya nggak kayak kentang mentah. Kamu suka mac and cheese? Di tahun 2016, produsen besar Kraft mengakui mereka telah mengubah resep aslinya. Sebenarnya, tak seorang pun menyadari bedanya, tapi perubahan itu menjadi lebih bagus. Yang mereka lakukan adalah mengganti pewarna buatan dengan rempah-rempah alami. Dengan begini, mereka menambahkan paprika dan kunyit. Aku suka roti panggang isi alpukat, tapi alpukat akan jauh beda dan jauh kurang lembut serta halus kecuali karena benar penangkaran selektif. Semua berawal dari alpukat liar. Ukurannya kecil, lebarnya cuma 4,5 cm. Dan itu saja sebetulnya nggak masalah, tapi ukuran bijinya luar biasa besar itu loh. Bukan basa-basi, buah ini hampir tak berdaging. Kurang lebih, 1 alpukat swalayan hari ini setara dengan 10 alpukat liar lama. Dan sebenarnya, mengambil 10 alpukat untuk bikin 1 roti panggang bukan masalah terbesar. Kulit alpukat liar terlalu keras untuk dipotong. Jadi, kamu butuh golok untuk bikin roti panggang. Yang ini bukan tentang rasa, tapi ukuran. Dan terkait coklat, ukuran itu penting. Yang menyedihkan, di tahun 2010-an, ukuran coklat batang Snickers untuk pertama kalinya selama 80 tahun dikurangi. Snickers kehilangan sekitar 11% ukuran awalnya, yang setara dengan 30 kalori. Sisanya masih tetap sama dengan Snickers lama kesukaan kita semua. Makanan McDonald rasanya hampir sama dimanapun kamu membelinya, tapi nggak sama kapanpun kamu membelinya. Di tahun 1990, McDonald's beralih ke minyak sayur murni. Tapi jika bisa menjelajah waktu ke masa lalu, kamu mungkin bisa mencoba kentang goreng McDonald lama yang dimasak dalam campuran 93% lemak sapi dan 7% minyak biji kapas. Cookies Oreo klasik juga telah mengalami beberapa perubahan. Di tahun 1990-an, mereka menghilangkan lemak babi dan mulai memakai lemak trans. Sekitar 10 tahun kemudian, lemak trans itu diganti dengan minyak sayur. Fakta seru Oreo, cookies Oreo double stuff sebenarnya nggak double loh. Seorang guru matematika, Dan Anderson, memberi murid-muridnya tugas keren. Mereka menimbang 10 Oreo biasa, 10 Oreo double stuff, dan 5 wafer. Ternyata Oreo double stuff cuma 1,86 Oreo stuff. Aku suka tekstur marshmallow yang lembut. Tapi di masa lalu, marshmallow lebih mudah dikunyah. Marshmallow yang kita miliki sekarang adalah bantal gelatin kenyal kan? Yang gaya lama lebih mirip sirup. Sirup itu diekstrak dari akar tumbuhan marshmallow dan dicampur dengan berbagai topping. Aku tahu kamu nggak percaya tumbuhan semacam itu ada. Ini adalah tanaman yang namanya nggak bisa kuucapkan, tapi bisa kamu baca. Ini gambarnya. Saatnya terkejut. Nomor 1. Tidak, pie apple bukan asli Amerika loh. Ini termasuk resep yang paling awal tercatat di Britania.
Nomor 2, sebagian resep pie apel memakai daging, ikan, dan unggas. Kedengarannya aneh dan agak menjijikan, aku tahu. Oke, aku kasih tahu tentang resep pie apel tahun 1380 yang lebih wajar. Yang kamu butuhkan cuma apel, kurma, prune, pir, kismis, sesuatu yang mirip kayu manis, bunga pala, cengkih, gula, kayu cendana, dan air mata unicorn. Bercanda, kayu manis belum begitu populer saat itu. Gula mahal. Jadi untuk bikin semua itu manis, orang suka memakai biji-bijian dari surga yang lebih dikenal sebagai lada. Dan saat itu, belum ada kulit pie yang bisa dimakan. Ide ini baru ditemukan orang beberapa saat kemudian. Sekali lagi, penangkaran selektif. Sekitar 4000 tahun sebelum Masehi, buah persik lebih mirip buah ceri sampai orang Tionghoa menanamnya. Inilah kulit buah persik masa lalu. Berlilin di bagian luar, 60% lebih sedikit daging buah yang bisa dimakan, biji besar. Di tahun 2022, orang yang pernah mencicipi buah persik mirip ceri yang asli itu sudah nggak ada. Tapi para ilmuwan mengklaim rasanya beda jauh, asin, dan bahkan mirip kacang lentil. Seiring waktu, buah persik berevolusi menjadi buah manis berkulit lunak dengan biji yang relatif kecil. Terung. Hari ini, sayuran ini cuma memiliki satu bentuk, tapi dulu terung memiliki berbagai bentuk. Namanya pun berasal dari fakta kalau warnanya putih dan bentuknya bundar. Tapi, terung nggak terbatas satu warna saja. Bisa saja warnanya biru dan kuning. Perubahan besar dimulai ketika sayuran ini ditanam di Tiongkok, Thailand, dan India. Jelas sekali kalau rasa terung juga cukup lain. Orang bilang rasa terung dulu pahit dan cuma dipakai untuk tujuan pengobatan. Hari ini aku nggak begitu suka terung. Pasti terung di masa lalu juga nggak akan kusukai. Hei, nggak semua perubahan itu ke arah lebih baik loh. Sedihnya, kita nggak akan pernah mencicipi rasa stroberi yang asli. Tapi berbagai studi mengklaim kalau rasa stroberi jauh lebih manis sebelum dibudidayakan. Masalahnya, ketika melakukan penangkaran selektif, petani memperhatikan ukuran karena stroberi liar yang asli berukuran mungil dan tahan kondisi di luar. Bentuk stroberi yang kita kenal sekarang adalah hasil persilangan dua jenis, stroberi liar yang asli dengan stroberi Chile yang pernah dibawa ke Prancis. Yuk kita berkelana ke Persia di abad ke-10. Kalau kamu penggemar wortel, jangan cari wortel warna oranye ya. Warna aslinya putih dan ungu. Rasanya jauh lebih kuat dan tampilannya juga lain. Wortel yang asli jauh lebih kurus. Beberapa abad kemudian, biji-biji wortel dikirimkan ke Eropa dan ditangkarkan secara selektif. Hasilnya, sekarang kita memperoleh wortel oranye yang jauh kurang pahit. Fakta seru, baby carrot bukanlah spesies wortel lain. Ini wortel yang sama, tapi dipotong dan ukurannya dikurangi. Oke, yang ini tampilannya agak mirip kaktus. Kelihatannya aneh dan sama sekali nggak bisa dimakan. Nah, ini nenek moyang timun. Timun sudah banyak berubah seiring waktu. Kamu lihat duri-duri itu? Sebagian timun hari ini sama sekali tanpa duri dan bisa membanggakan kulit sehalus sutra. Sementara yang lain masih berduri mirip nenek moyangnya. Timun versi lama juga cuma punya 4 biji di dalamnya, nggak seperti timun modern. Tapi, perbedaan utama di antara keduanya adalah kamu nggak boleh mengiris timun masa lalu untuk dijadikan salad. Timun ini beracun dan nggak bisa dimakan. Adapun tomat, masalahnya lebih rumit karena evolusinya terjadi dalam 2 tahap. Semuanya dimulai dengan nenek moyang tomat yang sekecil buah beri dan berwarna lain seperti kuning, ungu, dan hijau. Nenek moyang liar tomat berevolusi menjadi tomat yang kita kenal sekarang sebagai tomat ceri. Hei, apa kamu tahu kalau tomat jadi lebih hambar tiap tahunnya? Itu karena tomat kehilangan sedikit gennya seiring waktu. Itulah kelemahan penangkaran selektif. Tahap yang kedua dimulai ketika orang membudidayakan tomat ceri menjadi tomat besar yang kita butuhkan untuk bikin burger sempurna dan saus tomat. Omong-omong, 200 tahun lalu, saus tomat dipakai sebagai obat loh. Para dokter dulu percaya tomat memiliki banyak khasiat obat. Begitu juga saus tomat. Apa ada yang bilang saus tomat? Kurasa ini pemimpin dalam daftar ini. Bumbu ini nggak ada kesamaannya dengan versi aslinya. Pertama, bumbu ini bebas tomat. Kedua, dibuat dari isi perut, daging, produk sampingan ikan, dan kedelai.
Ketiga, ini dibuat di Tiongkok dan nama aslinya adalah kecap atau kue cap.